Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini edisi Rabu 12 April 2023. Tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution. Beragam informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bergabunglah bersama kami. Inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Satres Narkoba Polres Asahan berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu dan ekstasi yang diseludupkan dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tikus perairan Asahan. 4 tersangka ditangkap dan menyita 20 kg sabu dan 40.000 pil ekstasi. 4 tersangka penyeludupan narkoba ini tak berkutik setelah petugas Satres Narkoba Polres Asahan meringkus di lokasi yang berbeda, di Kota Tanjung Balai dan juga Deli Serdang. Para pelaku ditangkap atas kasus penyeludupan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang dibawa dari Malaysia untuk dibawa ke Kota Medan. 4 tersangka memiliki peran yang berbeda, mulai dari penjemputan narkoba di Malaysia dan membawa narkoba untuk diserahkan ke calon pembeli. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 20 kg dan 40.000 pil ekstasi. Para tersangka mengaku mendapatkan upah besar sebesar 200 juta rupiah jika berhasil lolos. Tersangka mengaku kalau sudah 2 kali melakukan penyeludupan narkoba ke Indonesia. Pada hari Rabu, ini tersangka menjemput barang di perairan Malaysia. Kita mendapatkan informasi juga dari masyarakat, sehingga dilakukan penyelidikan. Setelah diambil dari Malaysia, masuk ke Asahan ke Medan, kita lakukan pengejaran dan dilakukan penangkapan di Medan, itu singkatnya. Dan tersangka sudah beberapa kali melakukan transaksi peredaran gelap narkoba ini dengan jaringan internasional, yaitu jaringan Malaysia-Indonesia. Sementara itu, polisi masih memburu 2 tersangka lain yakni nakoda dan ABK kapal yang terlibat dalam penyeludupan ini. Terhadap tersangka terancam hukuman minimal 7 tahun, maksimal seumur hidup ataupun mati. Pemirsa, di informasi lainnya, 2 pria asal Aceh Utara kedapatan membawa sabu seberat 4 kg oleh petugas APSEC di bagian operator X-ray Bandara Kuala Namu, dan sabu tersebut disimpan di dalam lipatan celana di dalam koper. Dari video amatir terlihat petugas melakukan penggeledahan barang bawaan Muhammad Razuli, warga Dusun Alu, Nebok, Desa Pucok Alu, Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara, dan Mawardi, warga Dusun Barat, Desa Biar Timur, Kecamatan Tanah Jamboai, Kabupaten Aceh Utara. Pada saat penggeledahan ditemukan 16 bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total 4 kg yang disimpan di lipatan celana Lea di dalam 2 koper. Kejadian terjadi pada Selasa 11 April 2023 sekitar pukul 10 WIB. Kedua pelaku menjalani pemeriksaan di SCP 2 Terminal Keberangkatan Bandara Kuala Namu. Petugas APSEC bagian operator X-ray mencurigai tampilan X-ray pada koper yang dibawa para pelaku. Kemudian petugas APSEC melakukan pemeriksaan manual dan ditemukan 16 plastik bungkusan yang berisikan narkoba jenis sabu dari 2 koper yang dibawa pelaku. Kemudian kedua pelaku dibawa ke posko APSEC Bandara Kuala Namu. Kapolsek Bandara Kuala Namu Ibtu Nathanael Surbakti mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Lombok dan sebelumnya akan transit di Jakarta. Penggagalan untuk keberangkatan penumpang yang diduga membawa sabu-sabu di keberangkatan pemeriksaan X-ray pertama. Setelah dilaksanakan pemeriksaan X-ray oleh pihak APSEC Bandara Kuala Namu, dicurigai di dalam tas 2 orang laki-laki warga Aceh Utara diduga membawa barang-barang terlarang. Setelah dicurigai, selanjutnya dibawa ke pos APSEC Bandara Kuala Namu, dan setelah dibuka di dalam tasnya masing-masing ditemukan 8 bungkus diduga sabu. Sementara itu, kedua pelaku dan barang bukti langsung dibawa oleh petugas Dit Narkoba Polda Sumatera Utara untuk proses penyelidikan dan pengembangan pemasok barang haram tersebut. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kereta api tujuan Tanjung Balai menabrak satu unit mobil di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Kecamatan Setualang, Raso, Kota Tanjung Balai. Diduga korban tidak mendengar dan kurang hati-hati saat melintas di rel. Satu unit mobil bernomor polisi BK1638UX mengalami ringsek setelah ditabrak kereta api berpenumpang ekonomi tujuan Tanjung Balai di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Mobil terpental sejauh 10 meter dari lokasi kejadian akibat benturan keras kereta api. Taufik, seorang warga yang mengetahui kejadian, mengatakan mobil naas tersebut melaju dari Kisaran menuju Tanjung Balai. Namun ketika di perlintasan kereta, mobil mengikuti dua sepeda motor di depannya tanpa melihat kedatangan kereta api dan seketika menabrak bagian belakang mobil. Dua penumpang mobil mengalami luka-luka dan langsung dibawa warga ke rumah sakit terdekat. Kejadiannya tadi itu kereta api masuk dari Medan. Jadi itu tadi ada kereta sama kereta kecil, kereta besar sama kereta kecil. Jadi kereta kecil itu lepas, baru masuk kereta besar, dia ngikut dari belakang. Jadi begitu dari belakang, rupanya pantatnya nggak lepas, tabrak belakang lah, guling masuk ke samping. Jadi yang luka, kalau yang luka dia istrinya nggak luka, ibunya, wanitanya, yang laki-lakinya luka sebelah kanan telinganya, hanya keluar darah aja. Sementara itu, peristiwa kecelakaan tersebut kini ditangani unit laka lantas Polres Tanjung Balai dan warga dihimbau agar tetap waspada dan konsentrasi saat melintas rel kereta api yang tidak berpalang pintu. Masyarakat juga berharap pihak PT Kereta Api Indonesia untuk memasang pelang pintu di lokasi agar peristiwa tersebut tidak terus-menerus terjadi. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Diduga tidak kuat menaiki jalur tanjakan, sebuah bus angkutan syarat penumpang di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir jatuh ke dalam jurang dengan kedalaman sekitar 30 meter. Akibat peristiwa kecelakaan tersebut, dua penumpang bus dilaporkan tewas dan belasan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Sebuah minibus angkutan bermuatan belasan penumpang terjatuh ke jurang sedalam 30 meter pada hari Selasa siang kemarin sekitar pukul 13.30 WIB, tepatnya di Desa Sinaga Uruk, Pandiangan. Dari keterangan sejumlah saksi mata menyebutkan kejadian bermula saat minibus angkutan dengan total penumpang sebanyak 15 orang datang dari arah Pekan Pajak Nainggolan hendak mengantar para penumpang kembali ke rumah masing-masing. Namun setibanya di TKP, minibus diduga tidak mampu menaiki jalur yang menanjak hingga kemudian bus hilang kendali dan jatuh ke dalam jurang hingga kedalaman sekitar 30 meter. Pasca kejadian, suasana histeris pun terlihat di lokasi Puskesmas Sirait, Kecamatan Nainggolan. Sejumlah warga dan petugas dari TNI maupun Polri terlihat mengevakuasi para korban guna mendapatkan pertolongan medis. Saat ditemui di lokasi kejadian, salah seorang keluarga korban, Kasron Sinaga, membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut dan disebutkan minibus terjatuh ke dalam jurang karena tidak kuat menaiki jalur lintasan menanjak dan berbatu di lokasi. Kalau dari posisi mobil tadi, waktu ngangkat korban, mobilnya nggak sanggup naik, begitu. Jadi mundur. Setelah mundur, mungkin mobilnya terjatuh. Gitu Pak ya. Sepengetahuan Bapak ada berapa orang di dalam mobil Pak? 15 orang sama total. Dengan kondisi para korban gimana Pak saat ini? Kalau korbannya 2 udah meninggal, jadi tinggal 13 orang lagi lah yang masih luka parah. Sekarang dari rumah sakit Pangurahan ini udah mau ada dirujuk lagi ke Siantar sampai ke Medan katanya. Sementara itu di tempat terpisah, Kasat Lantas AKP Yuswanto menyebutkan akibat peristiwa kecelakaan tunggal ini, 2 orang dilaporkan meninggal dunia atas nama Esni Sitohang usia 78 tahun dan Agustina Sihotang 38 tahun. Yuswanto menambahkan hingga saat ini petugas masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa kecelakaan tersebut, namun dugaan sementara minibus terjungkal ke dalam jurang karena tidak kuat saat berada di jalur tanjakan.
Pemirsa, sementara itu pihak Rumah Sakit Umum Hadrianus Sinaga Pangururan harus merujuk 3 orang korban laka lantas yang terjadi di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir karena mengalami luka yang cukup serius. Pasca kejadian minibus masuk jurang, pihak Rumah Sakit Hadrianus Sinaga telah merawat 12 orang korban selain yang dirujuk. Pihaknya terus berupaya memberikan perawatan intensif. Korban laka lantas yang terjadi di Nainggolan sudah ada di rumah sakit berjumlah 12 orang. 1 orang meninggal dunia di Rumah Sakit Hadrianus Sinaga Pangururan dan 3 orang lainnya direncanakan dirujuk karena ada patah tulang di bagian dada. Ada juga pendarahan otak dan ada juga patah di bagian kaki. Dalam perawatan pihak juga sudah siagakan sejumlah dokter di bidang bedah, umum, dan radiologi. Para dokter tersebut terlihat tengah sibuk memberikan pertolongan bagi para korban laka lantas yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Saat ini para korban sedang dirawat dan ada juga masih dalam penanganan medis. Pihak Rumah Sakit Umum Hadrianus Sinaga sudah disiagakan dokter bedah umum, radiologi, sudah merapat ke UGD untuk penanganan secara komplit. Direktur Rumah Sakit Umum Hadrianus Pangururan Dr. Iwan Hartono Sialoho menjelaskan alasan perujukan para korban laka lantas ke rumah sakit yang ada di Kota Medan karena mengalami luka-luka yang cukup serius seperti mengalami pendarahan di bagian kepala, patah tulang bagian dada dan kaki. Iwan berharap agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mengendara, khususnya bagi penyedia jasa pengangkutan umum, memeriksa keadaan kendaraan sebelum mengangkut para penumpang. Kita rujuk itu, yang pertama kan ada perdarahan di kepala. Itu perlu itu nanti dokter bedah saraf. Terus yang kedua ada patah di tulang dada hampir seluruhnya sebelah kanan. Itu juga nanti perlu dioperasi juga, nanti perlu dokter spesialis bedah torak. Jadi Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Menghadapi mudik lebaran, berbagai cara dilakukan pihak armada transportasi, khususnya PT Kereta Api Indonesia, untuk melayani calon penumpang agar lebih aman dan nyaman tiba di sampai tujuan. Untuk mengetahui seperti apa kesiapan dan pelayanan yang diberikan, kini telah terhubung bersama kami di Studio 1 TVRI Sumatera Utara, Manajer Humas PT KAI Divisi Regional 1 Anwar Solihin, dan juga Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Padian Adi S. Siregar. Terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat siang kepada kedua narasumber saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adril. Baik, terima kasih Pak Solihin dan juga Pak Padian. Saya pertama sekali ke Pak Anwar Solihin terkait menghadapi mudik lebaran ini, seperti apa kesiapan dan persiapan secara teknis dan juga non-teknis dari PT KAI menyambut arus mudik yang akan berlangsung tepatnya kurang lebih 2 minggu ini, Pak Anwar. Ya, jadi perlu kami sampaikan ya bahwa PT KAI telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi angkutan lebaran tahun ini ya. Jadi kami telah menyiapkan armada kami ya sebanyak 31 lokomotif dan 70 kereta ya. Jadi dari 31 lokomotif dan 70 kereta ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian ya, dan telah dinyatakan layak operasi untuk kegiatan angkutan lebaran. Di samping dari sarana yang telah kita sediakan, kita juga telah melakukan pemeriksaan maupun perbaikan antara lain prasarana di sepanjang lintasan kereta api wilayah Sumatera Utara ya. Jadi kita telah melakukan baik itu persinyalan maupun jalan rel telah kita lakukan pemeriksaan bersama dan siap untuk digunakan atau untuk melayani angkutan lebaran tahun ini. Baik, yang artinya sudah siap untuk menyambut arus mudik ini secara profesional ya Pak Anwar? Betul, kita telah siap untuk melakukan atau untuk melayani penumpang yang akan mudik. Baik, kalau begitu saya ke Bang Adi Siregar terkait dengan tanggapan dari Pak Anwar Solihin yang mengatakan bahwa sudah tersedianya 31 lokomotif dan juga 70 kereta. Bagaimana Bang Adi melihat ataupun menanggapi hal ini terhadap kesiapan dan persiapan dari PT KAI dalam menyambut arus mudik 2023 ini? Ya, memang idealnya bahwa kesiapan yang disampaikan oleh Pak Anwar Solihin tadi
terkait dengan penambahan armada baik lokomotif dan kereta itu memang relevan untuk dilakukan menghadapi mudik lebaran yang kemungkinan puncaknya pada minggu-minggu ini. Tapi kemudian aspek kenyamanan, aspek keselamatan dan keamanan itu menjadi lebih penting. Jangan karena memang melayani dari lonjakan penumpang yang cukup tinggi misalnya potensinya ya, walaupun sebenarnya kalau dari alokasi tiket yang disediakan oleh PT Kereta Api saya pikir kan memang belum habis atau paling tidak belum angka yang signifikan untuk mengkhawatirkan terkait dengan antisipasi lonjakan pengguna kereta api yang terjadi jelang mudik lebaran. Baik. Dan tentu memang terkait dengan pelayanan lain non infrastruktur dalam hal misalnya aspek perawatan misalnya jalur perlintasan dan juga armada, memang pelayanan di stasiun-stasiun atau tempat-tempat persinggahan dan di dalam kereta api sendiri juga harus menjadi perhatian yang harus diantisipasi dan juga dipersiapkan oleh PT Kereta Api begitu. Baik, Pak Adi, kalau bisa kita katakan bahwa persiapan dan juga kesiapan dari PT KAI ini menyambut arus mudik ini harus lebih lagi dikatakan lebih masif dalam menyambut arus mudik 2023 ini mengantisipasi adanya lonjakan. Nah, kalau kita berbicara terkait mengantisipasi adanya lonjakan ini, apakah ada penambahan tiket-tiket khusus di periode ini dan pada hari apa yang bisa diperoleh dari masyarakat sendiri untuk mengaksesnya, Pak Anwar? Ya, jadi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, memang perlu saya sampaikan untuk saat ini memang tiket yang kita sediakan secara total itu sekitar 384.430 tiket. Jadi yang update sampai dengan hari ini masih terjual 40.000. Jadi kami sampaikan bahwa tiket kereta api untuk mudik di wilayah Sumatera Utara masih cukup banyak. Namun kami juga mengantisipasi apabila nanti di momen-momen peak season atau di hari-hari favorit ada lonjakan, kita telah menyiapkan kereta api tambahan, yaitu kereta api Trivila Premium tambahan, relasinya dari Medan Rantau Prapat pulang pergi. Jadi memang sudah kita siapkan dari jauh-jauh hari untuk perjalanan sendiri, mulai dari tanggal 15, 16 April, 20 sampai 23 April dan 29 sampai dengan 30 April. Jadi memang kita jalankan hanya di momen-momen saat peak season saja, karena kita lihat ketersediaan tiket yang reguler juga masih cukup banyak. Jadi kita mengantisipasi saat peak season saja. Baik Pak Anwar, sebelum saya ke Bang Adi, saya masih berbincang kepada Anda Pak Anwar terkait tentang aksesibilitas terhadap masyarakat yang ingin memperoleh tiket ini. Apakah bisa secara konvensional atau bisa menggunakan aplikasi? Mengingat bahwa banyaknya masyarakat yang sebagai perantau ini juga tidak dari kalangan masa muda atau mudi, Pak Anwar. Iya, jadi kami sampaikan bahwa saat ini PT KAI memang telah menerapkan sistem pemesanan tiket secara online. Jadi kita sangat sudah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak ya, baik itu channel-channel eksternal maupun internal kami. Contoh saat ini kami sudah mempunyai aplikasi KAI Akses ya. Jadi para masyarakat atau calon penumpang kereta api bisa melakukan pemesanan lewat KAI Akses ataupun melalui website kami kai.id, ataupun bisa melakukan pemesanan di channel eksternal seperti contoh kantor pos, Pegadaian maupun minimarket yang sudah kerjasama dengan kami. Baik, kalau Bang Adi Siregar sendiri melihat aksesibilitas ataupun perolehan tiket yang bisa diperoleh oleh masyarakat kita ini, sudah banyak sekali spot-spot yang bekerja sama dengan PT KAI. Bagaimana tanggapan Bang Adi sendiri? Mengingat tadi Pak Nur menyampaikan bahwa saat ini telah terjual 40.000 tiket. Seperti apa tanggapan Anda, Bang Adi? Memang ya idealnya memang menghadapi persaingan bisnis dan pelayanan yang terbaik terhadap penumpang kereta api, memang mestinya aksesnya sudah harus berbasis digital begitu ya. Tentu mengantisipasi digital di level umur tertentu misalnya. Kalau kayak akses ini kan bagi pengguna gawai ya, pengguna gadget dan handphone yang kemudian misalnya aksesibilitasnya.
Tapi kan kemudian di gerai-gerai misalnya di retail, apakah misalnya di minimarket atau di mitra-mitra yang disebutkan oleh Pak Anwar tadi kan menjadi perluasan akses begitu ya. Tapi kemudian memang yang harus bisa dipastikan adalah ketepatan informasi yang jelas ya, ketepatan informasi terkait dengan misalnya, walaupun memang dalam evaluasi yang dilakukan belum pernah terjadi bahwa ada ketidaksesuaian antara informasi di tiket dengan jadwal keberangkatan. Setuju. Tapi kemudian dalam kaitan keadaan-keadaan dan kondisi seperti ini, mudik lebaran seperti ini kan juga harus diantisipasi, walaupun saya yakin bahwa informasi yang tertera dalam pemesanan tiket itu sudah pasti informasinya juga terkonfirmasi benar di dalam keberangkatan hari H. Tapi memang faktor-faktor non teknis dan faktor-faktor misalnya kegagalan misalnya dalam aspek digital ini juga harus dimitigasi oleh PT KAI. Dan memang kalau kita memang melihat pada hari-hari biasa sebelum mudik lebaran ini, setidaknya beberapa tahun terakhir memang kendala-kendala misalnya dalam kaitan mendapatkan tiket itu nyaris memang tidak pernah kita mendengar, kecuali misalnya adalah misalnya apakah di minimarket tadi atau misalnya kayak akses tadi, memang ada beberapa gangguan yang kemudian memang dalam waktu yang singkat memang bisa terpulihkan. Ini yang memang harus menjadi PR kita, bagaimana keandalan-keandalan server itu jangan sampai nanti kemudian ketika pemesanan dalam jumlah tinggi kemudian ada kendala-kendala pada akses-akses yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi. Baik, Bang Adi, saya masih berbincang kepada Anda terkait tadi informasi dari Anda yang saya peroleh bahwa masih banyak sekali masyarakat kita ini yang belum melek akan teknologi, dalam hal ini adalah digital level tertentu yang melek akan teknologi. Seperti apa seharusnya dari PT KAI memberikan aksesibilitas yang mudah, cepat, dan juga terbimbing ataupun terkontrol agar masyarakat yang belum melek akan teknologi ataupun yang tidak memiliki gawai ini juga bisa menikmati fasilitas yang diberikan dari PT KAI. Seperti apa yang Anda inginkan? Ya memang harus ada masifnya informasi ya. Setidaknya misalnya kalau di beberapa pelaku usaha lain misalnya ada SMS Blast atau WA Blast gitu ya, yang kemudian secara periodik disebarkan kepada konsumen atau misalnya penumpang kita atau misalnya pelanggan kita. Tentu ada akses-akses lain misalnya di jalur-jalur kereta api, setidaknya misalnya ada informasi-informasi misalnya ketika pemesanan yang selama ini dalam waktu berpuluh-puluh tahun lalu mindset degradasinya sesuai dengan umur penumpang yang ada sekarang, misalnya informasinya konvensional dan tahunya belinya di stasiun kereta api, maka memang harus dicerdaskan dengan informasi tambahan, apakah dia spanduk ataukah misalnya baliho di jalur-jalur kereta api atau di spot-spot tertentu, Bang Azril. Baik, kalau dari Pak Anwar Solihin sendiri melihat bahwa tadi Bang Adi Siregar mengatakan digital level ini pada usia-usia tertentu, yang artinya belum masyarakat ini menyeluruh terhadap pahaman penggunaan gawai ataupun aplikasi ini. Apakah juga ada pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang belum melek akan teknologi, Pak Anwar? Ya, jadi memang kita semua pelanggan kita atau calon penumpang memang kita telah siapkan berbagai pilihan ya. Salah satunya tadi secara online melalui aplikasi ataupun website itu bagi masyarakat yang memang sudah terbiasa dengan teknologi. Namun bagi masyarakat yang memang mohon maaf tidak pernah bersinggungan dengan teknologi, kami pun tetap melakukan pelayanan dengan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain tadi telah disebutkan kita kerjasama dengan seperti Pegadaian maupun kantor pos ataupun gerai-gerai minimarket yang sudah kerjasama dengan kami. Apakah ada tambahan fee-nya, Bang? Pak Anwar, apakah ketika bekerja sama dengan mitra-mitra yang Anda sebutkan juga akan dikenakan biaya tambahan dari masyarakat membeli tiket tersebut atau sama dengan pembelian di PT KAI? Ya, tentunya biaya pemesanan itu ada. Jadi memang kalau pembelian di luar ataupun di channel eksternal memang tentunya ada biaya untuk pemesanan, dan itu tidak terlalu tinggi juga biayanya di pemesanan, jadi tidak terlalu memberatkan bagi pelanggan kereta api atau calon penumpang kereta api. Baik, saya kembali ke Bang Adi Siregar. Bang Adi, bahwa tadi Pak Anwar Solihin mengatakan
jika pemesanan oleh masyarakat dilakukan berdasarkan dari mitra juga akan dikenakan biaya tambahan. Setujukah Anda itu, Bang Adi Siregar, selaku advokasi dan perlindungan konsumen? Ya memang idealnya idealnya memang harus kalaupun ada biaya-biaya itu mestinya terintegrasi ya, karena memang pelaku-pelaku usaha lain juga adalah setelah tersebutkan di awal bahwa ketika ada di gerai-gerai atau di retail-retail tertentu kemudian biayanya begini, jadi aksesnya itu diberikan kepada pelanggan atau penumpang yang kemudian memilih opsi mana yang akan dipilih. Misalnya tadi PT KAI ada KAI Akses itu ya. KAI Akses itu saya pikir tidak ada tambahan biaya di dalamnya. Jadi PT Kereta Api harus memberikan akses yang luas dan pilihan kepada konsumen terkait dengan pilihan-pilihan itu. Ketika misalnya konsumen tidak mau direpotkan dengan metode-metode misalnya apakah KAI Akses atau yang lain-lain dan juga termasuk kategori jarak misalnya, jadi konsumen kita ini harus diberikan pilihan terhadap penambahan-penambahan skala biaya itu. Berarti Misalnya Anda kalau setuju, di Bang Adi? terdekat, Bang Adi, sebentar. Berarti Anda setuju jika ada penambahan biaya yang akan diterima oleh masyarakat jika membeli atau memesannya di mitra? Ya memang ya dalam kaitan kemitraan kan tentu ada cost yang harus dikeluarkan. Memang tidak dalam level menyampaikan setuju atau tidak setuju, tapi saya menyampaikan pada catatannya bahwa ada konsekuensi logis yang harus juga diterima dalam kaitan peningkatan bisnis dan juga pelayanan yang dilakukan oleh PT Kereta Api. Yang terpenting adalah bahwa PT Kereta Api harus menyediakan akses, tidak ada tambahan biaya yang dimiliki oleh PT Kereta Api sendiri, misalnya KAI Akses. Ketika misalnya KAI Akses sendiri ada tambahan biaya, maka itu tentu saya tidak setuju atau kemudian konsumen yang lain akan keberatan begitu. Tapi kemudian kalau di retail-retail yang kemudian membutuhkan waktu dan membutuhkan jarak, yang tentu itu adalah pilihan-pilihan efektivitas yang harus dipilih oleh konsumen, Bang Azril, begitu. Baik, saya ke Pak Anwar Solihin lagi terkait antusiasme masyarakat dalam memesan ataupun membeli tiket ini dalam berbagai metode pemesanannya, mengingat bahwa PT KAI ini juga menyediakan berbagai jurusan terhadap tiketnya sendiri. Apakah juga akan dikenakan biaya tambahan jika jurusan yang dekat seperti Medan Binjai, Pak Anwar Solihin, jika membelinya di mitra? Jadi gini, untuk pembelian tiket kereta api melalui mitra memang kita batasi hanya untuk kereta antar kota atau kereta jarak jauh ya. Seperti contohnya jurusan mana saja, Pak Anwar? Seperti relasi dari Medan ke Tanjung Balai ataupun Medan Rantau Prapat, Medan Kisaran ataupun Medan Tebing Tinggi. Namun untuk ini ya tiket dari Medan ke tujuan Binjai, karena kereta tersebut termasuk jenis kereta lokal ya, kereta api lokal atau komuter, memang pembeliannya melalui aplikasi KAI Akses ataupun bisa melakukan pembelian pada saat keberangkatan di stasiun. Baik, sejauh ini dalam memasuki Lebaran kurang lebih 2 minggu lagi, bisa begitu dikatakan jumlah pemesanan tiket hingga sampai saat ini terbanyak pada wilayah atau jurusan mana, Pak Anwar Solihin? Dan mengapa demikian? Ya, jadi memang paling banyak masih didominasi tujuan Tanjung Balai ya. Pertama karena memang tarif yang kami berlakukan memang sangat terjangkau ya, karena kereta api Putri Delhi tujuan Tanjung Balai ini mendapatkan PSO ya, atau Public Service Obligation atau subsidi ya dari pemerintah. Jadi harga tiket dari Medan tujuan Tanjung Balai itu hanya 27.000. Jadi itu sangat terjangkau oleh masyarakat. Dengan adanya tarif 27.000 itu, maka masyarakat yang akan mudik ke stasiun Tanjung Balai ini menjadi favorit, atau Tanjung Balai ini menjadi tujuan favorit oleh pemudik pada saat momen-momen seperti ini. Baik, Pak Anwar, kita beralih sedikit terkait SOP dalam kenyamanan dan keamanan yang akan diberikan oleh PT KAI. Apakah sejauh ini antisipasi yang dilakukan PT KAI ini agar tidak terjadi seperti kecelakaan ataupun tidak ada pelang pintu di daerah-daerah yang dilintasi oleh PT Kereta Api? Seperti apa itu yang telah dilakukan menjelang 2 minggu ini, Pak Anwar Solihin? Jadi beberapa antisipasi ya, selain tadi terkait sarana maupun prasarana, kita juga telah menyiapkan
berbagai petugas ekstra. Jadi memang secara total terdapat 42 petugas ekstra yang nantinya akan bertugas untuk mengantisipasi wilayah yang memerlukan perhatian khusus, contoh rawan banjir ataupun tanah longsor ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu petugas itu akan kita bagi ya, nanti akan kita tempatkan di berbagai titik tersebut. Jadi petugas sejumlah 42 tadi akan bertugas selama angkutan lebaran ini untuk menjaga atau untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Baik, saya ke Bang Adi Siregar mengingat bahwa SOP yang diberikan PT KAI sepertinya sudah masif kali. Bagaimana sebenarnya kenyamanan dan keamanan yang diinginkan oleh masyarakat kita dalam hal ini adalah pengguna PT KAI? Bang Adi. Ya tentu memang ya konsumen kita atau penumpang kita itu kan bagaimana dia memasuki stasiun dan juga bagaimana dia dalam kaitan mendapatkan tiket itu aksesibilitasnya mudah begitu ya, dan kemudian pelayanan di dalam itu terkait dengan kenyamanan yang ada di dalam dan kemudian tidak ada gangguan misalnya di dalam, dan itu saya yakin kereta api sudah melakukan itu. Mengenai misalnya keamanan pengamanan misalnya di jalur perlintasan, tentu itu di luar kendali konsumen. Setidaknya ketika aspek tiga itu tadi terpenuhi oleh PT KAI, saya pikir bahwa penumpang kita ini tidak akan mengeluh terlalu banyak terkait dengan pelayanan kereta api. Baik. Maka menjadi catatan juga dan hak konsumen juga terkait dengan aspek keselamatan itu. Terkait dengan SOP yang disampaikan oleh PT KAI tadi, bahwa memang mau tidak mau harus mereka lakukan, karena memang selain tanggung jawab sebagai pelaku usaha kepada penumpang kita, tanggung jawab sosial yang dibebankan oleh negara kepada mereka juga harus mereka lakukan dalam kaitan melindungi segenap warga negara. Baik. Tapi saya pikir SOP itu kan secara mitigasi sudah baik dilakukan. Selama prakteknya benar-benar dijalankan SOP itu, saya pikir memang tidak ada kendala dalam kaitan pelayanan kereta api pada lebaran ini. Tapi yang menjadi perhatian di level manajemen, tentu pengawasannya ini harus tetap dilakukan. Baik, Bang Adi Siregar dan juga Pak Anwar Solihin, untuk mengingat waktu kita juga singkat ini, saya ingin meminta Anda untuk himbauan ataupun suggestion kepada masyarakat sebagai PT pengguna PT KAI ini. Singkat dan padat seperti apa himbauan dalam melaksanakan arus mudik ini? Pak Anwar Solihin, singkat dan padat. Iya, kami menghimbau ya para penumpang atau calon penumpang yang ingin melakukan mudik menggunakan jasa kereta api. Kami masih banyak ya tiket yang belum terjual. Silakan untuk melakukan pemesanan tiket, periksa kembali tanggal keberangkatan maupun tujuan, dan yang paling penting yaitu untuk memperhatikan kembali persyaratan untuk naik kereta api, bahwa saat ini untuk persyaratan naik kereta api usia 18 tahun ke atas harus sudah booster atau vaksin dosis ketiga. Jadi tolong diperhatikan untuk masyarakat yang akan menggunakan jasa kereta api. Baik, kepada Bang Adi Siregar, singkat dan padat terhadap himbauan dan harapan Anda kepada PT KAI khususnya dan juga masyarakat selaku pemudik ini. Seperti apa singkat dan padat, Bang Adi? Ya tentu harapannya kepada PT KAI, informasi harus tetap disampaikan kepada konsumen kita, karena memang level konsumen kita ini ada kemudian yang mau membaca, mau yang kemudian secara aktif mendapatkan informasi, ada juga yang secara pasif mendapatkan informasi. Ini juga harus tetap dilakukan advokasi dan pembinaan oleh PT KAI. Kepada masyarakat kita kemudian harus bijak dalam kaitan melakukan perjalanan dan memesan tiket kereta api. Jangan sampai kemudian tidak membaca informasi, tidak mendengar perkembangan informasi dalam kaitan keberangkatan kereta api, kemudian nanti pada hari H keberangkatan mengalami keluhan dan pengaduan. Saya pikir konsumen kita harus cerdas terhadap itu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Anwar Solihin selaku manajer Humas PT KAI di Fres 1 Sumut, dan juga tadi ada Bang Adi Siregar selaku Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen. Selamat siang dan saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Dan pemirsa, maksud kami informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, warga Dusun 3 Sitau-Tau Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir sangat mengharapkan perhatian pemerintah untuk perbaikan infrastruktur sepanjang jalan menuju dusun mereka yang telah rusak. Menurut informasi yang didapat dari masyarakat setempat bahwa sepanjang 3 km jalan Dusun 3 Sitau-Tau ini telah diperbaiki 3 tahun lalu, namun saat ini jalan tersebut telah rusak. Pantauan di lapangan bagi warga yang melintas menggunakan kendaraan mulai dari roda 2 dan 4 harus ekstra hati-hati saat melintas jalan tersebut. Salah seorang warga, James Sitanggang, mengatakan infrastruktur sepanjang jalan Dusun 3 Sitau-Tau ini digunakan oleh penduduk setempat untuk mengangkut hasil pertanian mereka, di mana jumlah penduduk setempat sekitar 250 kepala keluarga yang berharap agar akses jalan tersebut dapat diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Samosir agar masyarakat dapat menggunakannya dengan aman. James juga menjelaskan sebelumnya akses jalan menuju Dusun 3 Sitau-Tau telah pernah dilakukan pengaspalan, namun tingkat ketebalannya hanya beberapa sentimeter dan mengakibatkan jalan tersebut cepat rusak. James juga menambahkan bahwa jika musim hujan, jalan menuju Dusun 3 Sitau-Tau ini menjadi kubangan air dan sangat licin serta berlumpur. Kalau ini dibangun dengan aspal, kita harapkanlah sesuai dengan bestek atau sesuai dengan yang dikontrakkan, janganlah kita mengambil atau korupsi lah di jalan ini, karena jalan ini bukan dinikmati satu hari, bukan 10 orang, siapapun yang kesini semua bisa menikmati jalan ini dari luar Samosir. Kemudian dia semakin bagus, semakin tahan lama, tentu semua bisa menikmati kalau sarana jalan ini bagus. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Samosir Rudi Mando Limbong mengatakan akan melakukan observasi terhadap akses jalan menuju Dusun 3 Sitau-Tau untuk memastikan seberapa kerusakan jalan tersebut. Rudi Mando juga menyampaikan bahwa hal ini menjadi visi dan misi pihaknya ke depan agar sepanjang jalan Dusun 3 Sitau-Tau tersebut tidak bertambah rusak pula. Biar kita ketahui dulu apakah pembangunan jalan itu memang dilakukan oleh desa atau kabupaten. Kemudian di PU itu kan ada tingkat kerusakan ya, kerusakan ringan, rusak berat atau rusak sedang. Meskipun dia rusak ringan akan kita tangani, kalau rusak berat juga apalagi. Kan masyarakat Sitau-Tau akan tetap kami layani dalam upaya pelayanan jalan yang baik. Ya, pemirsa, informasi dari Kabupaten Samosir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution, selamat siang, sampai jumpa.